Selamat datang kembali di episode 2 podcast STB Ajia, ruang diskusi mahasiswa STB Ajia. Bersama saya Tia Pravita Sipayung, kita saksikan sesi kali ini. Wow, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk kita bertiga dong. Iya, jadi ini kita kedatangan dari salah satu pasangan nomor urut 2 ya. Sebenarnya belum ambil nomor urut ya? Belum. Tapi kita sebut saja nomor urut 2. Ya, coba perkenalan dulu kakak-kakak dan mas-masnya. Siapa dulu? Oke. Perkenalkan, nama saya Hananita, saya dari Sastra Inggris semester 5. Perkenalkan, nama saya Joni Andrian dari Sastra Jepang semester 5 sebagai Wakil Ketua BEM STB Ajia. Sebagai calon ya? Oke, calon. Ya. Jadi udah pede aja. Kita harus membatasi gitu. Kita harus membatasi. Jadi mungkin para mahasiswa Ajia sudah menunggu kampanyenya kapan gitu ya. Betul. Ini udah bulan berapa ini ya? Bulan-bulanan warga. Udah bulan November kayak gini kok belum ada pemilu, belum ada tanda-tanda gitu. Jadi sekarang langsung live kita hadirkan. Ini salah satu pasangan nomor urut 2 Betul. yang ingin berkuasa atas mahasiswa Ajia, maksudnya menduduki posisi BEM. Jadi coba kita tanya dulu, kita tanya sebenarnya motivasi mereka itu masuk BEM itu apa gitu. Apakah mereka hanya ingin caper doang, untuk panjat sosial doang? Langsung saja kita tanyakan pertanyaannya itu simpel aja. Kalau misalnya teman-teman berdua, ketuanya Hana, wakil ketuanya Joni ya, kalau misalnya nih terpilih jadi BEM periode kedepannya, BEM ini mau dibawa kemana sih? Pastinya kita pengen ngebawa BEM ke luar kampus, kita pengen memperkenalkan STB Ajia-nya juga gitu kan. Bukan hanya BEM tapi STB Ajia-nya, memperkenalkannya kepada kampus-kampus lain gitu. Jadi menjalin hubungan erat dengan kampus lain juga gitu. Baik, dari wakilnya coba. Ya kalau saya karena wakil berarti saya mendukung apa yang dikatakan ketua dong pastinya. Nah, tapi lebih tepatnya juga pastinya kita sebagai calon ketua dan wakil ketua BEM yang baru pastinya kita ingin melakukan sebuah perubahan di mana kita akan lebih menyerap segala aspirasi ini dari mahasiswa dan mahasiswa STB Ajia. Mungkin sebelumnya masih banyak yang terpendam-pendam karena corona kayak gini ya Kak ya. Iya, terpendam. Nah, dengan nantinya kalau misalkan kita terpilih di sini nanti, udah kampanye aja nih. Udah ya. Kalau misalkan nanti kita terpilih pastinya semua apa yang mereka inginkan kita akan tampung, kita akan serap semuanya, kita akan berikan perubahan tentunya baik di bidang sastra maupun nanti di bidang politik yang lainnya. Ya, jadi ini kayaknya sih ya dari sesi wawancara dan sampai sekarang kayaknya ini BEM-nya ada unsur-unsur membawa BEM-J itu ke arah Politik ya? Politik seperti politik. BEM yang nggak usah sebut merek ya. Nggak usah sebut merek. Ya, BEM yang kampus lain seperti itu. Betul. Ya, karena kayaknya kelihatannya dari wajah wakilnya saja ini kayaknya wajah-wajah provokator ya bisa dibilang. Iya. Ini justru wakilnya ya yang bukan provokator kali ya, lebih ya. kritis aja mungkin. Oh, kritis, ya. Lebih kritis lebih tepatnya. Iya, jadi mungkin mahasiswa yang dia tuh mungkin selama ini kita tuh nggak ngelihat karena mungkin kuliah kerja. Jadi dia tuh sebenarnya ingin mengkritisi Jia atau BEM Jia. Jadi sekarang kalian tuh udah punya ini role model nih di sini. Oke, ini contoh dari paslon nomor urut 2. Ya, padahal sebenarnya belum ada aba-aba untuk kampanye tapi nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Jadi kayaknya kalau aku lihat nih, kalau ketuanya nih kayaknya kalem gitu, tapi wakilnya kayak rada sangar gitu. Kan kita saling melengkapi. Iya, jadi ini couple ya bisa dibilang. Kalau misalkan dia terlalu ngegas gitu, aku yang nenangin. Beliau. Iya, kok beliau sih? Emang kamu tua apa? Sekali. Oke, baiklah. Iya. Kan ya gitu, jadi kalau misalkan dia nanti terlalu berkoar-koar nih, aku yang harus menghandle-nya. Oke, jadi gitu. air lah ya kalau lagi berapi-api pasti kayak gitu. Iya. Kita saling melengkapi. Karena Kali aja nyampe. Kalau api sama api nanti jadi gede kebakaran. Iya, betul. Jangan. Ya kayak gitu. Oke, terus kalau misalnya nih, kalau kalian BEM tadi kan tujuannya politik nih. Betul. Politik. Mungkin nanti seperti yang baru-baru ini gitu, yang demo-demo seperti itu udah pakarnya lah ya. Bisa dibilang seukuran Jia gitu. Dibilang pakar mah tidak. Oh, tidak. Masih rendah ternyata. Kita masih biasa-biasa aja di dalam demo-demo. Soalnya kalau misalkan kita mau ikut demo, pasti kita harus tahu dulu nih dasarnya dari mana. Iya, betul. Kan kita nggak mau langsung tiba-tiba terjun, nanti pas ditanya demo ngapain? Kan nggak mungkin kita jawab karena nasi bungkus kan, malu-maluin STB Ajia dong pastinya. Tentunya. Ya harus mengerti poinnya juga. Citra mahasiswa itu yaitu dia tuh bertindak karena dia tahu alasannya. Betul seperti itu. Oke, jadi itu untuk politik tuh. Terus kalau misalnya nih
BEM JIA kan bawa nama JIA. Betul. Gitu. Jadi kontribusi BEM kalian itu ke JIA ke depannya gimana? Betul. Kontribusi dalam hal apa nih? Kurang. Dalam hal apa dulu nih? Kontribusi misalnya di bidang kita kan sastra ya, di bidang sastra, di bidang apa namanya yang sedang kita dalami sekarang ini gitu. Karena aku sebenarnya pas tahu kan ini harus ada kontribusinya ya. Kita sebagai anak sastra itu harus punya kontribusi untuk membanggakan nama JIA gitu. Jadi aku tuh pengen mahasiswanya juga aktif kan, makanya aku pengen nanti kita aktif di media sosial, kita juga nanti mendapatkan info-info lomba dari luar, jadi kita mengambil info-info, pokoknya info apa aja, info lomba, info seminar, terus workshop juga boleh gitu kan. Nah nanti itu akan diserahkan ke pihak yang memang sudah tersedia ya, karena kan mungkin dari kitanya, dari humas kitanya, atau mungkin nanti ada lagi tiap himpunan gitu kan, karena kan ini di sini ada 2 himpunan, jadi kita mungkin bakalan kerjasama dalam hal itu gitu. Kita bakal nge-share informasi ke mereka gitu. Oke, ada yang mau ditambahin? Iya betul banget. Ya itu salah satunya tadi kita sebagai mahasiswa STBA JIA yang punya 2 jurusan ya. Ada jurusan sastra Jepang dan sastra Inggris. Yang pastinya kita juga harus tahu nih, selain selain tadi kita ngebahas masalah politik, karena kita BEM berarti kita masuk ke politik, berarti kita juga harus tahu nih kita mau masuknya sebagai sastra, kita mau ngapain nanti ke depannya. Nah kalau misalkan dari kita di sini kan kita BEM berarti kita sebagai wadah dari penampung aspirasi dari mahasiswa-mahasiswa STBA JIA. Dan yang namanya anak sastra itu kan senjatanya cuma mulut. Iya, betul. Iya kayak anak sastra itu senjatanya cuma mulut, senjatanya cuma berbicara nih, hanya berbicara. Jadi kita nanti kalau misalkan kita nanti terpilih, pastinya kita akan menyiapkan wadah-wadah di mana mereka bisa berbicara dalam bahasa asing mereka. Kita kan nggak mungkin terus-terusan belajar pola. Kita kan nggak mungkin terus-terusan belajar hafalan-hafalan, sedangkan kita nggak bawa teori terus-terusan. Nah, jadi nanti di sini kita bakal siapkan wadah, siapkan tempat, atau berupa program-program yang memang akan menunjang skill mereka ke depan. Iya. Karena berbicara itu nggak cuman dalam kelas juga, dalam politik juga ya. Betul sekali. Iya, sebenarnya sangat bersemangat sekali ya dalam bersemangat politik. sekali ya kalau berbicara tentang politik. Iya. Oke. Jadi ini tuh nanti jadi dokumentasi ya buat paslon nomor urut 2 ini. Iya, betul. Jadi mungkin teman-teman bisa memegang janji mereka yang katanya menyediakan wadah gitu. Siap. Jadi paslon ini sudah siap gitu ya mempertanggungjawabkan kata-katanya. Betul sekali. Sudah Iya. dong. Seperti yang tadi yang dikatakan oleh ketua dari saudari Hana, katanya tadi menyediakan wadah untuk seminar-seminar, workshop kayak gitu. Jadi kalau kan sekarang udah ada tuh terbersih pikiran itu. Udah ada persiapan belum gitu? Udah ada cari data-datanya, apa nanti pas masuk BEM baru nyari-nyari kayak gitu? Kalau misalkan untuk info-info lomba gitu, aku udah nyari karena aku pun juga mencari kan. Jadi aku sebagai mahasiswa kan, karena di sini posisinya aku sebagai mahasiswa juga ya. Aku sebagai mahasiswa juga mencari informasi-informasi itu. Jadi ketika aku memiliki informasi tersebut, maka aku akan menyebarnya gitu. Tenang aja, aku udah nyari. Tenang aja. Tenang aja, ketua BEM-nya udah nyari gitu ya. Ketua BEM udah nyari, udah persiapan lah. Iya, Udah persiapan. Udah 1 langkah lebih maju pastinya dari paslon yang lainnya. Oke, iya. Jadi ini nyinggung-nyinggung paslon sebelah nih kayaknya, nyinggung-nyinggung nih. Iya. Paslon sebelah itu kalau yang aku tahu ya, mereka itu sangat mengandalkan, mereka itu udah punya banyak channel tentang seminar-seminar bahkan internasional loh. Oke. Itu kalian bisa apa dibanding mereka? Oh, itu pasti luar biasa banget ya. Pasti. Yang namanya seminar internasional seperti itu. Nanti pastinya kalau misalkan kita ditanya kita bisa apa, ya namanya mahasiswa kan kita saling kerja sama. Nanti kalau misalkan kita yang menang, kita berbagi ilmu sama mereka. Oh gitu, berarti tetap pakai mereka gitu ya? Oh, pasti dong. Kita bersaing ini di ajang pemilihan ketua BEM. Tapi kalau misalkan nanti udah ada salah satu yang terpilih, saya pasti bakal jadi mahasiswa biasa yang nantinya ide-ide saya tuangkan yang jadi nanti, lebih tepatnya kayak gitu. Ya berarti nanti kalau misalnya satu yang menang bukan kubu pendukung si A si A ini nggak mau itu BEM-nya udah. Ya jangan gitu lah. Jangan sampai gitu. Kita kan tetap satu mahasiswa Betul, yang sama. satu Kita di satu naungan yang sama. Berarti kan kita juga harus menerima keputusan gitu kan. Nggak, kalau misalkan kayak gitu ya
sama aja kita memecah belah. Iya, betul Gak sekali. boleh lah kalau kayak gitu. Itu kita nggak tahu itu cuman kata-kata doang di Oke. podcast ini apa enggak gitu ya. Nanti kita lihat saja ke depannya. Lihat saja Kalau ke misalnya depannya. mereka terpilih, apakah mereka benar-benar menyediakan yang mereka sebut wadah? Iya, betul. Apakah mereka benar-benar cari channel yang tentang seminar-seminar? Betul. Apakah mereka benar-benar menampung aspirasi mahasiswa tentang politik-politik? Soalnya kan mahasiswa ini gini loh, dia tuh mahasiswa Mhm. gitu, mahasiswa gitu ya. Mahal. Ada mahanya gitu. Sebenarnya itu berat gitu ya. Ya, berat Berat. banget. Heeh. Ya, Tapi- kalau kata teman saya itu dia bawa label Tuhan. Iya, iya, benar-benar berat banget. Ya kalau gitu boleh tahu nggak sih, kan kalian udah pengen apa nih nyalon nih, udah Betul. pengen. Pokoknya kalau nyalon udah ngerasa pantas dong, iya kan. Jadi nanti gambaran BEM kalian itu nanti seperti apa? Jadi gambarannya itu maksudnya nanti cara kalian merekrut anggotanya juga kan kelihatan kualitas BEM kalian. Apa Iya. kalian cuman milih yang dekat-dekat sama kalian? Apa yang gimana? Enggak lah, kita pasti yang pertama itu sepemikiran sih sama kita. Maksudnya dalam artian gini, kalau misalkan kita nggak sepemikiran, itu tuh bakalan susah kan untuk diajak kerjasama Betul. gitu. Kalau misalkan ya memang tiap orang beda kepala kan, beda kepala beda pikiran gitu. Tapi kalau misalkan dari tujuan aja udah beda, ya nggak akan pernah bisa bersatu gitu. Betul. Jadi kita mencari tujuan yang sama. Iya, betul banget. Ya kan yang namanya keorganisasian, organisasi itu kan 2 atau lebih orang yang Mhm. punya tujuan yang sama ya Kak ya. Pastinya ya orang-orang yang kita rekrut, orang-orang yang kita pilih benar-benar orang-orang yang bisa memberikan kontribusi yang baik tentunya untuk kedepannya, untuk sama nggak nih, satu visi satu misi nggak sama kita pasti. Oh gitu. Berarti hanya mengambil orang-orang yang bisa menerima pemikiran BEM kalian. Betul. Seperti itu ya. Kalau misalnya ada nih, kan itu kan omongan doang ya. Kita tuh pasti tahu ya. Betul. Kalau apa namanya faktanya itu pasti beda banget gitu. Iya. Istilahnya kita Gimana bikin, nih maksudnya nih? Fakta beda banget. iya Pasti dong. sama banget dong. Kan ini udah jadi janji-janji kita sama mahasiswa. Iya. Enggak, maksudnya mahasiswanya yang kita dapati pasti Oh, beda. gitu. Oke. Sama yang sekarang kan kita mikirnya, mereka itu satu pemikiran sama kita masukin. Tapi belum tentu rambut sama hitam, isi kepala belum tentu kan sama betul. ya. Jadi yang tadi kalian bilang itu yang satu visi gitu. Kalau misalnya ada yang berbeda persepsi gitu sama kalian, tapi dia tuh pengen masuk, gimana itu? Apakah kalian cuman lu kalau misalnya nggak sepaham sama gue nggak usah gitu? Oke. Nggak gitu juga sih. Cuma kalau kita mungkin kalau misalkan memang dia benar-benar memiliki keinginan gitu kan, pasti kita juga akan berbagi tujuan. Walaupun misalkan tujuan kita berbeda gitu kan, siapa tahu tujuan dia itu bisa membuat kita semakin maju juga gak apa-apa gitu. Mungkin sedikit meluruskan, maksudnya bukan ke tujuan yang berbeda ya, Mhm. lebih ke dalam pemikiran yang berbeda. iya. Kalau misalkan tujuan, pastinya kan kita punya visi dan misi ketika kita maju. Pastinya kita cari yang satu tujuan, tapi kalau misalkan caranya yang berbeda, ya kita bisa pertimbangkan pastinya. Mm-mm. Makanya kita pasti ada yang namanya diskusi antar anggota, diskusi mahasiswa. Makanya perlunya itu. Oke, ya ini nggak kerasa waktunya udah habis belum sih? Ini nanti paslon nomor 2 ini kayaknya ngomongnya banyak banget gitu loh. Jadi seksi acaranya kalau misalnya udah habis dikasih tahu gitu ya. Oke. Iya, soalnya ini mereka kayaknya sampai malam bisa. Oke, nih bisa ngomongnya. banget kita. Tapi Iya. kayaknya kita kalau misalnya ngobrol kayak gini terlalu ini kali ya, mengubar janji-janji seperti politisi. Iya. Kayaknya lebih kayak gitu ya. Tapi lebih tepatnya ya kenapa kalian harus pilih kita? Ya karena memang kita yang terbaik. Kenapa kalian berpikiran kalian yang terbaik? Oke, kita lanjut lagi berarti nih. Iya, jadi pertanyaan terakhir ini tuh sedikit sensitif sebenarnya. Cuman ya ini kan di media ya. Iya, betul. Jadi teman-teman media juga pasti melihat itu public speakingnya kurang, pasti ada yang kayak gitu. Betul. Itu cara duduknya beda, misalnya kayak gitu. Oke. Nah pas aku kasih pertanyaan ini mungkin banyak yang menilai kalian dari jawaban kalian gitu. Jadi kalian kan udah semester 5 nih, berarti Betul. udah melihat 2 kepemimpinan BEM gitu ya. Betul. Iya. Menurut kalian apa kekurangan BEM yang dulu itu yang seharusnya kalian bilang itu dia doang mah itu yang nggak bisa, misalnya kayak gitu, kasarnya kayak gitu. Itu sebenarnya bisa diperbaiki ke arah yang lebih baik gitu. Betul. Dari dua sebelumnya yang kalian tahu, 2 sebelumnya. Pastinya kalian mencalon jadi BEM kali ini pasti kan udah ada dasarnya, jadi belajar dari yang dulu. Betul. Kekurangan ya ditanya. Iya, kekurangan, kelebihan gak usah kekurangan, biar sensitif. Nggak usah. Ada ini Biar sensitif sensitif. banget. Biar sensitif. Sensitif banget ya. Sensitif banget. 2 BEM di belakang itu semuanya pasti mempunyai kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Ya kita nggak perlu bilang lah ya kekurangannya apa, karena nanti kita ke depannya juga pasti punya kekurangan. Jadi biar kita nanti nggak diumbar juga aib-aib tentang kekurangan kita, ya
semuanya terbaik lah, tapi terbaik pada porsinya masing-masing. Karena kan tiap bukan generasi apa? Periode. Tiap periode itu punya tujuannya masing-masing kan, dan tujuannya itu pasti beda dari periode ke periode gitu. Jadi kita nggak bisa menilai keburukannya gitu loh. Betul Maksudnya sekali. ya kan kalau tujuannya sama dari periode ke periode mungkin kita bisa gitu kan. Kita bisa melihat negatifnya apa gitu. Bukan negatif, kekurangan. Setiap orang punya kekurangan. Iya. Setiap angkatan punya keunggulan dan kekurangannya masing-masing intinya. Makanya kan begitu. Kita Nggak boleh diumbar ya. nggak boleh. Iya. Oke, ternyata mereka tidak kepancing pemirsa. Tapi nggak tahu sih di belakang. Soalnya di kameranya kan ada 2, jadi mereka udah takut. Satu kameranya udah kayak, aduh takut salah ngomong nih. Iya. Jadi pertanyaan penutup nih, meyakinkan para viewers ini yang pastinya masih aktif di JIA ya, yang bisa Betul. milih. Jadi kalian itu meyakinkan mereka kenapa kalian itu pantas untuk mereka coblos. Coblos. Baik. Mereka pilih. Ya. Bahasanya ya. Kenapa kita Coblos. pantas untuk Ya. menjadi ketua BEM selanjutnya? Yes. Oke, silakan. Ya karena kita sudah mempersiapkan semuanya, termasuk apa saja yang termasuk kontribusi apa saja nantinya yang akan mendatang. Jadi jadi para mahasiswa tuh nggak perlu khawatir lagi gitu kan. Betul. Khawatir akan apa sih nih nanti kalau misalkan nggak ada kontribusinya sama sekali gitu. Padahal udah jadi ketua BEM gitu. Enggak gitu. Kita udah mempersiapkannya. Betul sekali. Karena kita para calon yang memiliki kontribusi yang baik, loyalitas yang tinggi, dan dedikasi yang baik, serta pemikiran-pemikiran baru untuk masa depan STB AJIA. Luar biasa, tepuk tangan dulu untuk kita bertiga. Oke, terima kasih kepada para teman-teman yang sudah menyaksikan podcast ini ya. Semoga dari sini masih ada episode selanjutnya ya. Masih ada. Paslon 1 lagi. Paslon 1 ya. Iya. Jadi dari sini teman-teman bisa menilai dari jawabannya, apakah dia tuh kelihatan loh itu cuman kayak ngarang-ngarang doang gitu, janji-janjinya apa emang udah dipersiapkan janjinya sebelumnya gitu. Jadi itu kalian bisa memilih, kalian tuh mau milih yang mana. Jadilah mahasiswa yang peduli akan kampus kita juga. Ketua BEM itu jangan ngomong ketua BEM apa kontribusinya ke gua gitu. Jadi kita tuh kalau bukan dari kita sendiri yang peduli sama kampus kita, siapa lagi? Seperti itu. Jadilah mahasiswa yang aktif, mahasiswa yang kritis, yang punya kontribusi terhadap kampus. Terima kasih telah menyaksikan podcast ini, Ruang JIA, ruang Jangan diskusi lupa pilih mahasiswa nomor STB AJIA. 2. Terima kasih, selamat sore. Selamat sore.